Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam COVID. Ibu harap pada pagi hari ini semua anak-anak ibu dalam keadaan sehat. Trigonometri menuju ke suatu titik, yaitu yang nomor 2, menemukan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Sekarang kita memasuki sifat yang kedua, menemukan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Di minggu-minggu yang lalu, kita sudah mempelajari sifat-sifat trigonometri yang sederhana. Sekarang, kita akan melanjutkan sifat limit fungsi trigonometri yang lebih kompleks. Langkah yang pertama, kita akan membuktikan sifat limit X mendekati X0 jika X per sin X sama dengan 1 dan limit X mendekati 0 untuk sin X per X sama dengan 1. Ini akan kita buktikan. Cara membuktikannya adalah dengan menggunakan pada tabel. Itu cara yang lebih mudah. Kita perhatikan tadi bahwa dikatakan limit X mendekati 0. Artinya X dimulai dari pendekatan sebelah kiri. Kita ambil contoh dari min 1. Min 1, min 0,1, min 0,01, dan min 0,001 itu mendekati 0. Itu pendekatan dari kiri. Sekarang kita akan membuat pendekatan dari kanan. Pendekatan dari kanan itu dimulai dari 0,01, maka akan kita dapat hasilnya tetap sama dengan 1. Maka dari situ dapat kita buat atau dapat kita katakan untuk teorema limit apit, misalkan fx, gx, dan hx merupakan fungsi-fungsi yang terdefinisi pada interval selang a, b kecuali mungkin di x sama dengan c dan memenuhi hubungan fx lebih kecil sama dengan gx dan lebih kecil sama dengan hx. Jika limit x mendekati c, maka fx sama dengan L, dan jika limit X mendekati C untuk HX sama dengan L, untuk C lebih kecil sama dengan A dan lebih besar sama dengan B, maka untuk limit X mendekati C pada GX hasilnya juga sama dengan L. Nah, kita masuk sifat yang B. Sifat limit X mendekati 0 untuk X per tangin X sama dengan 1 dan limit X mendekati 0 untuk tangin X per X sama dengan 1. Di sini juga kita akan melakukan hal yang sama dalam membuktikan pada tangen, yaitu kita menggunakan tabel yang lebih sederhana, karena dengan cara itu kita lebih akan paham ketimbang kita menggunakan langsung ke grafik. Kita harus ke tabel dulu baru bisa ke grafik ya anak-anak ibu. Nah, di sini cara membuktikannya sama saja. Langkah yang pertama, kita menentukan nilai X dulu. Dikatakan di sana bahwa X mendekati 0. Artinya, pada pendekatan sebelah kiri kita akan mencari bilangan yang mendekati 0 dan juga pada pendekatan sebelah kanan kita akan mencari bilangan yang mendekati 0 juga. Nah, tidak ada bedanya dengan cara yang pertama tadi, maka kita akan mengambil contoh dengan menggunakan tabel. Nah, di sini sudah ibu buat contohnya. X kita ambil dari minus 1 sampai dengan min 0,001 itu pada pendekatan sebelah kiri, dan juga pada pendekatan sebelah kanan kita ambil dimulai dari 0,001 sampai dengan 1. Nah, sekarang tugas kalian, coba kamu cari atau coba kamu buktikan apakah nanti hasilnya akan sama pada limit X mendekati 0 untuk X per tangin X sama dengan 1 dengan cara yang pertama. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera buat kita dan salam sehat. Sekarang kita memasuki sifat yang kedua, menemukan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Di minggu-minggu yang lalu, kita sudah mempelajari
sifat-sifat trigonometri yang sederhana. Sekarang kita akan melanjutkan sifat limit fungsi trigonometri yang lebih kompleks. Langkah yang pertama, kita akan membuktikan sifat limit x mendekati x0 jika x per sin x sama dengan 1 dan limit x mendekati 0 untuk sin x per x sama dengan 1. Ini akan kita buktikan. Cara membuktikannya adalah dengan menggunakan pada tabel. Itu cara yang lebih mudah. Kita perhatikan tadi bahwa dikatakan limit x mendekati 0. Artinya x dimulai dari pendekatan sebelah kiri. Kita ambil contoh dari min 1, min 1, min 0,1, min 0,01 dan min 0,001 itu mendekati 0. Itu pendekatan dari kiri. Sekarang kita akan membuat pendekatan dari kanan. Pendekatan dari kanan itu dimulai dari 0,01, 0,01 sampai dengan 1. Nah, kita akan membuktikan yang pertama untuk sin x. Kita ketahui bahwa x mendekati 0 ini bukan sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Jadi untuk mencari nilainya, maka kita gunakan dengan kalkulator, yaitu kita ambil sin min 1, maka kita dapat nilainya adalah min 0,8415. Untuk min 0,01 untuk sin x nilainya min 0,01. Nah, sekarang kita akan mencari ke fungsi x per sin x, maka kita bagi minus dibagi minus itu hasilnya positif. Maka kita perhatikan dari yang sudah ibu buat ini, maka jika kita bagi min 1 dibagi min 0,8415 itu hasilnya 1,1883. Untuk min 0,01 itu hasilnya adalah 1. Maka dari sini bisa kita ketahui apabila dia limit x mendekati 0 pada pendekatan sebelah kiri ataupun pada pendekatan sebelah kanan akan bernilai 1. Nah, kalau kita buat grafiknya, maka kita lihat ini grafiknya. Nah, kita perhatikan dari grafik dan tabel dapat kita ketahui bahwa limit x mendekati 0 untuk x per sin x sama dengan 1 dan juga sebaliknya, maka akan kita dapat hasilnya tetap sama dengan 1. Maka dari situ dapat kita buat atau dapat kita katakan untuk teorema limit apit, misalkan fx, gx, dan hx merupakan fungsi-fungsi yang terdefinisi pada interval selang a, b, kecuali mungkin di x sama dengan c dan memenuhi hubungan fx lebih kecil sama dengan gx dan lebih kecil sama dengan hx. Jika limit x mendekati c, maka fx sama dengan L, dan jika limit x mendekati c untuk hx sama dengan L, untuk c lebih kecil sama dengan a dan lebih besar sama dengan b, maka untuk limit x mendekati c pada gx hasilnya juga sama dengan L. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam COVID.
Ibu harap pada pagi hari ini semua anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bahagia. Oke, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang matematika peminatan di kelas 12 IPA 1 dan IPA 2. Kita akan melanjutkan materi kita tentang limit fungsi trigonometri menuju ke suatu titik, yaitu yang nomor 2, menemukan sifat-sifat limit fungsi trigonometri.